Negara Brunei, atau secara resmi dikenal dengan nama Brunei Darussalam, adalah salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara spesifik, Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Wilayah utara negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selain itu, hampir seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh wilayah negara bagian Sarawak, Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara berdaulat sepenuhnya di Pulau Kalimantan. Karena seperti yang kita tahu, sisa wilayah pulau ini dibagi antara wilayah Malaysia dan Indonesia. Wilayah Brunei sendiri terdiri dari dua bagian yang tidak terhubung, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kedua wilayahnya ini dipisahkan oleh distrik Limbang Sarawak. Total luas wilayah negara Brunei Darussalam adalah sebesar 5.765 km persegi. Secara administratif, Brunei dibagi menjadi 4 wilayah atau distrik, diantaranya adalah distrik Brunei Muara, Belait, dan Tutong di bagian barat, kemudian distrik Temburong di bagian timur. Bandar Seri Begawan yang terletak di distrik Brunei Muara adalah kota terbesar, dan sekaligus sebagai ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Brunei adalah sebesar 460.345 jiwa. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei sendiri berjumlah sekitar 331.800 jiwa, dan sisanya terdiri dari warga negara asing, dengan sekitar 33.500 orang berstatus permanen residence, dan sekitar 94.000 orang berstatus temporary residence. Bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu Brunei adalah bahasa lisan utama yang digunakan dalam komunikasi di negara Brunei. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggris juga secara luas digunakan sebagai bahasa bisnis dan resmi, dan dituturkan oleh mayoritas penduduk di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kesultanan atau kerajaan. Sistem pemerintahan negara ini mengadopsi sistem monarki yang bersendikan ajaran Islam menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Sementara itu, sistem politik negara ini diatur oleh konstitusi dan tradisi nasional Kerajaan Islam Melayu, atau yang dalam falsafah negara dikenal dengan Melayu Islam Braja. Di mana ini memiliki 3 komponen utama yang meliputi budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik di bawah sistem monarki. Sebagai sebuah negara kesultanan, Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Brunei Darussalam terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Negara ini memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai salah satu negara maju. Menurut Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, majalah Forbes menempatkan Kesultanan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Untuk mengenal lebih dekat dengan negara Brunei Darussalam, berikut kami rangkum 6 fakta menarik negara Brunei. 1. Sejarah singkat Brunei Darussalam. Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei saat ini, yang disebut orang Tiongkok sebagai Poni. Sementara penulis Arab sekitar tahun 800 Masehi mencatat bahwa kerajaan Muja, yang merupakan Brunei tua, bersekutu dengan kerajaan Maid di Filipina, melawan kekaisaran Cina yang mereka perangi. Menurut catatan orang Cina dan orang Arab, menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas yang meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi, dan seterusnya menguasai Borneo Utara dan gugusan kepulauan Filipina.
Kerajaan ini juga pernah menjadi wilayah taklukan atau vasal dari Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-14. Nama Brunei sendiri tercantum dalam naskah negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit dengan nama Barune. Periode ini dikenal juga sebagai periode pra-Islam, mengingat pengaruh ajaran Hindu-Buddha yang masih dominan. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama, karena setelah Raja Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan yang penting. Pada abad ke-15, kerajaan ini berubah menjadi negara Islam ketika Raja Brunei menyatakan kemerdekaan dari Majapahit dan masuk Islam. Kerajaan Brunei pun kemudian berubah menjadi Kesultanan Brunei. Agama Islam sendiri masuk ke Brunei dibawa oleh pedagang Arab dan India yang datang untuk berdagang dan menyebarkan agama tersebut. Puncak kejayaan Kesultanan Brunei terjadi antara abad ke-15 hingga ke-17 dengan wilayah kekuasaannya yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Filipina Selatan dan bahkan di Filipina Utara yang tergabung dalam akuisisi teritorial oleh Brunei. Akuisisi wilayah ini sebagian dicapai melalui pernikahan kerajaan. Sejak sekitar abad ke-16, Kesultanan Brunei sudah menjalin hubungan dengan bangsa Eropa. Hubungan Brunei bervariasi dengan kekuatan Eropa yang berbeda di wilayah tersebut. Seperti halnya hubungannya dengan Portugis yang cenderung lebih bersahabat, dikarenakan Portugis lebih tertarik pada hubungan ekonomi dan perdagangan dengan kekuatan regional dan tidak banyak mengganggu perkembangan Brunei. Salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut bersumber dari pergolakan dalam yang disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan. Selain itu, melemahnya kekuatan Brunei juga disebabkan adanya pengaruh kuasa dari penjajah Eropa di rantau, yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan Kesultanan Asia Tenggara yang lain. 2. Tempat tinggal yang damai. Menurut historiografi setempat, saat pertama kali mendarat di Brunei, Awang Alak Betatar, pria yang kemudian mendirikan Kesultanan Brunei, berseru, "Barunah," yang artinya, "Sudahlah." Nama Brunei berasal dari dua kata ini. Setelah mendirikan dinastinya di Brunei, Betatar berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Namun, nama lengkap negara itu adalah Negara Brunei Darussalam. Di sini negara berarti negara dan Darussalam berarti tempat tinggal yang damai. Fakta yang ketiga adalah miliki beberapa masjid paling sempurna di dunia. Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid ini. Misalnya saja, Masjid Omar Ali Saifuddin menggunakan campuran unsur Mughal dan Melayu dalam desainnya. Ini memiliki karpet dari Arab Saudi dan lampu gantung dari Inggris. Masjid As-Salihin di Brunei terlihat seperti masjid di Marrakesh, Maroko. Negara ini juga memiliki masjid yang berdiri di atas sungai. Fakta yang keempat adalah punya rumah panggung di atas sungai. Sering dijuluki sebagai Venesia dari Timur. Kampung Ayar adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei saat mengalir melewati kota Bandar Seri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai, dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan. Tempat ini merupakan tujuan wisata utama di negara ini. 5. Memiliki istana terbesar di dunia. Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi Sultan Brunei Darussalam. Ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Istana ini terletak di lanskap yang indah di tepi sungai Brunei. Istana ini memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, masjid, garasi dengan ruang untuk 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjamuan besar, dan masih banyak lagi.
Total luas lantai istana adalah sekitar 2.152.782 kaki persegi yang menjadikannya istana tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness World Records. 6. Negara yang kaya akan minyak bumi. Ekspor minyak dan gas di Brunei bertanggung jawab atas negara yang memiliki salah satu dari 10 produk domestik bruto PDB per kapita teratas. Berdasarkan situs cikdata.com, minyak mentah produksi Brunei dilaporkan sebesar 178 barel per hari pada tahun 2021. Rekor tersebut turun dibanding sebelumnya, yaitu 100.500 barel per hari untuk tahun 2020. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 500.721 barel per hari pada tahun 1979 dan rekor terendah sebesar 58.571 barel per hari pada tahun 1963. Data produksi ini diambil dari tahun 1960 sampai tahun 2021. Perusahaan Brunei, Shell Petroleum atau BSP, dan perusahaan asosiasinya merupakan pemberi kerja terbesar setelah pemerintah. Hanya ada satu kilang di Brunei yang dimiliki oleh BSP dan berkapasitas 10.000 barel per hari.